aja ini 5 kesalahan dalam memakai skincare. Pasti yang nomor 5 ini kalian sering banget. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian 5 kesalahan dalam memakai skincare. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik di setiap videonya. Berawal dari aku yang aneh banget setiap pakai skincare kok nggak ngaruh-ngaruh. Udah pakai skincare A, B, C, D tapi tetap aja nggak ngaruh. Dari harga yang murah sama yang mahal juga tetap aja nggak ngaruh. Pasti kepikiran kan, apa sih yang salah di kulit kita, kok skincare itu nggak pernah ngaruh di kulit kita. Nah, alhamdulillahnya makin kesini sosial media itu luas banget dan kita itu bisa cari informasi seputar kecantikan, beauty, skincare, makeup, masker. Terus aku nggak berhenti buat searching apa sih yang salah di kulit aku, kenapa skincare aku itu nggak ngaruh banget gitu. Ternyata ini 5 kesalahan pengalaman aku dalam memakai skincare. Nah, sekalian juga aku mau sharing ke kalian, kali aja kalian lagi ada di posisi aku kemarin. Yang pertama, salah memilih skincare. Jadi misalnya permasalahan kulit kita itu kusam dan susah cerah. Jadi dulu tuh aku pernah banget salah memilih skincare, kan aku permasalahannya kusam dan susah cerah. Nah, aku malah tergiur sama yang wajahnya glowing tanpa dia itu untuk menghilangkan kusamnya atau susah cerahnya. Sekitar aku beli tuh 300 ribuan, kan sayang banget ya, tapi nggak ngefek, cuman kayak ada glowingannya aja, tapi kusam sama susah cerahnya tuh masih ada. Terus misalnya contohnya lagi, kalian lagi wajahnya jerawat tapi kalian milih skincarenya itu untuk brightening, untuk mencerahkan, kan itu nggak nyambung banget ya. Jadi nggak akan menyelesaikan permasalahan kulit kita, yang ada malah makin timbul jerawatnya karena di skincare buat mencerahkan itu kan pasti ada kandungan apanya gitu yang ngebikin kalau misalnya nggak cocok itu jadi malah makin jerawatan. Jadi menghindari salah pilih skincare, kalian wajib banget konsultasi sama adminnya. Jadi jangan asal beli aja di Shopee atau di TikTok supaya nggak salah pilih skincarenya. Terus yang kedua, salah urutan pakai. Ini tuh sering banget yang aku alami kemarin-kemarin karena waktu itu tuh masih tabu banget dalam perskincarean. Jadi misalnya aku tuh setelah cuci muka langsung pakai serum, padahal kan salah ya. Jadi misalnya udah cuci muka, face mist dulu atau toner, baru lanjut sama serum. Apalagi kalau skincare yang berlayer-layer, jadi kan itu banyak banget step-stepnya. Jangan sampai kalian itu salah urutannya ya. Nah, lanjut yang ketiga, kita tidak memakai sunscreen. Wah, ini tuh fatal banget menurut aku, karena sebelum-sebelumnya yang seperti video-video sebelumnya aku tuh gak pernah pakai sunscreen, karena kalau misalnya pakai sunscreen itu muka aku tuh cepol, berminyak, terus warnanya itu keabu-abuan. Ternyata dari situ salah juga kan memilih jenis sunscreennya. Nah, sekarang kita itu tugasnya pakai sunscreen wajib dan kita itu melihat jenis sunscreennya yang cocok di kulit kita. Terus sekarang banyak banget kan jenis sunscreennya apa aja. Jadi kalian bisa searching lagi, cari informasi lagi sekiranya sunscreen yang cocok di wajah kita itu yang jenis apa. Tujuannya supaya skincare kita itu ngaruh di kulit kita, terus kita itu terhindar dari matahari juga. Kan sekarang lagi terik banget ya, apalagi ada fenomena El Nino kayak gini. Jadi wajib banget pakai sunscreen supaya kita tuh nggak kena kanker kulit, terus nggak kusam, sama nggak hiperpigmentasi. Yang keempat, tidak menunggu skincare menyerap terlebih dahulu. Jadi biasanya apalagi di malam hari itu kan kita tuh ngantuk ya, pengen cepet-cepet tidur, terus lupa banget buat skincarean. Jadi maksain skincarean dan hasilnya itu buru-buru. Jadi setelah pakai facial wash dari toner ke serum, jadi nggak ada step jedanya gitu loh. Kan alangkah lebih bagusnya kalau misalnya kita setelah pakai toner ditunggu dulu beberapa saat, maksimal 1 menitan baru ke serumnya. Tapi biasanya kalau misalnya skincare yang nggak ngaruh di kulit kita, kita tuh kadang terburu-buru setelah pakai facial wash, terus pakai toner, lanjut pakai serumnya. Jadi nggak ada jedanya gitu loh. Nah, aku juga pernah banget kayak gitu. Jadi aku ngerasain tuh satu skincare itu kok lama banget ngaruh di kulit kita. Ternyata itu salah satu kesalahan aku karena aku tuh buru-buru banget pakai skincareannya. Jadi nggak ada jedanya dulu. Dari kesalahan aku kemarin, sekarang aku pakai skincarenya itu bertahap. Jadi nunggu menyerap dulu. Misalnya aku setelah pakai toner, aku diamin dulu beberapa saat, maksimal 1 menit, atau aku tuh pakai kipas.
supaya si tonernya itu cepat menyerap di kulit kita. Terus lanjut ke step berikutnya. Nah, yang terakhir, yang kelima, kita itu tidak konsisten dan tidak rutin. Jadi siapa di sini yang kalau misalnya pakai skincare tidak konsisten dan tidak rutin? Hayo. Sama banget ini tuh yang aku alami kemarin juga. Jadi kalau misalnya skincare yang aku rasa aku tidak puas, jadi kok nggak ngaruh gitu ya di kulit aku tuh jadi males pakai, bahkan ganti-ganti juga skincarenya. Ternyata itu salah banget, karena ada skincare yang ngaruh di kulit kita itu setelah habis 2 paket, 3 paket, bahkan ada juga kalau misalnya ini tuh bener-bener cocok di kulit kita, seminggu, 2 minggu, 3 minggu juga udah kelihatan perubahannya di kulit kita. Tapi kadang kan kita itu suka nggak sabaran ya, kok 1 paket itu belum ada perubahannya. Jadi kita itu gatel cari-cari skincare yang lain, pengen coba skincare yang lain. Terus aku tuh makin kesini makin sadar juga, oh iya kalau misalnya skincare itu kan nggak semuanya itu bagus di kulit kita ya. Dan ada yang cocok, ada yang nggak cocok, ada yang perubahannya cepet, perubahannya lama. Jadi yang penting misalnya ini tuh nggak ada alergi, nggak bikin kemerahan, kita itu coba dulu dirutinin, konsistenin dulu supaya ngelihat hasilnya kayak gimana. Kalau misalnya benar-benar aku misalnya untuk mentolerasinya itu sekitar 3 paketan dulu aku pakai, atau 2 paketan. Kalau misalnya aku ngerasa kok ini nggak ngaruh ya, kok aku masih kusam atau susah cerah, aku pasti cari lagi skincare yang lain, tapi nggak jauh-jauh beda, harus yang BPOM, aman, terus aman untuk busui, bumil, kayak gitu. Nah, itu tadi 5 kesalahan dalam memakai skincare. Ini tuh semuanya yang aku lakuin juga kemarin kesalahannya. Aku berani sharing ke kalian karena aku tuh udah ngerasain berubah dari 5 kesalahan itu. Jadi alhamdulillahnya sekarang itu skincare yang aku pakai ini cepat ngaruhnya di kulit aku. Terus masalah kulit aku juga terselesaikan, kayak kusam, susah cerah. Jadi buat kalian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen aku harus review produk apa lagi yang viral, atau misalnya kalian mau aku jelasin tips atau tutorial apa, kalian boleh komen di bawah ya. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik di setiap videonya. See you on the next video. Dadah. Assalamualaikum.